Oke, Ustaz. Pemateri sudah saya japri, juga belum ada balasan. Oh, belum balas ya? Siapa pematerinya? Pematerinya rekan Abdurrahman Nafis dan Muhammad Nur Al-Rifan. Tapi waktu perkuliahan aktif ya? Iya, aktif saya, Ustaz. Kemarin aktif. Apakah ada teman yang lain yang dihubungi, barangkali ada halangan? Kalau memang terpaksa tidak ada, barangkali ada yang siap hari ini, boleh menggantikan untuk presentasi. Kalau masalah temanya apa ini hari ini? Temanya Qiraat Al-Quran. Qiraat Al-Quran, penjelasan tentang variasi bacaan, sejarah perbedaan qiraat, terus qiraat yang diakui dalam Islam. Saya sambil setelah itu siapa? Barangkali ada yang sudah siap. Setelah itu sebenarnya tajwid dan tajwid dan anjuran membaca Al-Quran. Berikutnya pengertian tajwid. Presenternya ada nggak untuk yang tajwid? Iya, suaranya kok pelan, Ustaz? Pelan ya? Ya, ini saya ganti perangkat dari HP. Saya keluar dari HP dulu. Bentar. Oh, untuk moderator, rekan Aminah juga belum gabung ya. Moderator. Baik, apakah suara saya lebih jelas? Sudah jelas, Ustaz. Alhamdulillah, sudah jelas. Iya, alhamdulillah. Mana untuk yang tajwid tadi gimana? Siap apa belum? Atau yang tidak harus tajwid, tidak harus urut berurut, siapa aja yang sudah siap hari ini nggak apa-apa bila ingin maju. Iya, rekan Ferry, sepertinya sudah sampai. Ya, siap, Bang Saiful. Ya Pak, sudah siap dengan materinya tentang tajwid? Kebetulan kami kan jadwalnya masih jauh kan, sekitar tanggal 29. Iya. Nah, untuk materinya minggu depan. Belum disiapin, Bang Saiful. Tanggal 16. Oh, belum disiapin. Iya, kebetulan yang bikin makalahnya kan saudari Aminah. Ya, Aminah. Nah, Aminahnya belum share ke saya. Oh, ya. Atau kemudian setelah itu ada tentang kemujizatan Al-Quran, Khairul Anam sama M. Hafid. Sebenarnya sudah hadir. Khairul Anam dan Hafid, apakah sudah siap?
Tinggal berapa topik, Ustaz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Ustaz. Ada 7 topik. Masih banyak kan ya? Iya, masing-masing itu kan satu kelompok ada 2 mahasiswa. Iya. Berarti ada 14 orang yang belum presentasi. Baik, kalau begitu untuk minggu depan tolong disiapkan 2 pemateri sekaligus ya. Jadi untuk hari ini yang terkait dengan qiraatul Quran atau qiraah sab'atu ahruf sama yang tajwid itu minggu depan presentasi bareng-bareng kalau memang hari ini tidak ada yang presentasi. Gitu ya. Karena saya khawatir kalau waktunya nggak nutupin, ada topik-topik atau ada mahasiswa yang tidak sempat untuk presentasi, sehingga saya kesulitan memberikan nilai nanti ya, kalau sampai ada yang tidak presentasi. Dan kalau saya ambil alih, nanti topiknya minggu depan dia mau bahas apa, nanti bingung lagi. Sehingga mungkin untuk hari ini saya persilakan kita diskusi bebas saja, yang penting terkait dengan kajian ulumul Quran, terutama hal-hal yang sudah dikaji beberapa minggu yang lalu, topik-topik ulumul Quran, atau juga yang belum juga boleh, yang belum dikaji sama sekali, ya terkait ijazul Quran atau terkait dengan yang hari ini harusnya dipresentasikan sab'atu ahruf, qiraah dalam Al-Quran, qiraatul Quran, tajwidul Quran, dan seterusnya. Boleh kita bincang-bincang santai saja. Dan sebenarnya teman-teman, kalau memang sudah jadwal, tolong diberikan konfirmasi kalau memang ada halangan, ada kendala, tidak bisa presentasi pada jadwal yang sudah ditetapkan. Paling tidak Kang Saiful sebagai penanggung jawab itu tahu, sehingga bisa memberikan informasi kepada yang lain. Barangkali di waktu tersisa sehari 2 hari itu teman yang setelahnya itu bisa mempersiapkan untuk tampil menggantikan, supaya perkuliahan kita bisa terlaksana dengan lancar gitu ya. Nggak apa-apa. Jadi di perkuliahan online usahakan santai saja ya Bapak Ibu. Panjenengan tidak usah terlalu terbebani. Kalau memang tidak bisa perfect seperti teman-teman yang lain, ada presentasinya, ada PPT-nya plus makalah. Sementara saya tidak bisa mempersiapkan itu, hanya ada PPT-nya saja atau ada makalahnya saja, atau bahkan panjenengan ingin meresum atau membaca salah satu kitab sumber seperti Manahilul Irfan atau Mabahis fi Ulumil Qur'annya Amanah Khalil Al-Qotton, gak apa-apa dibaca saja, yang penting sesuai dengan topiknya. Nanti pendalamannya akan kita bahas di diskusi. Sekali lagi, saya tidak bermaksud untuk mempersulit, tidak. Sesuatu yang mudah kenapa dipersulit gitu ya. Tapi tetap sisi akademisnya, sisi ilmiahnya tetap harus kita pertahankan ya, harus berbasis buku, maksud saya harus berbasis pada referensi. Jadi diskusinya itu tetap ada standar, ada patokan, ada pedomannya. Ya, saya kira itu ya. Saya kembalikan ke Ustaz Saiful ya, silakan dipandu untuk sharing-sharing hari ini. Sebentar ya. Baik, terima kasih atas waktunya dari Ustadz Miftahul Khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Yang kami hormati peneripun Ustadz Miftahul Khair selaku dosen pengampu mata studi Al-Quran, rekan-rekan sekalian sesama mahasiswa kelas online Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Akbar Surabaya yang saya banggakan, yang kami cintai. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini atas ridho Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan untuk kembali bermuwajahah untuk talabul ilmi, yaitu dalam mata kuliah studi Al-Quran. Yang qadratulllah pada kesempatan sore hari ini pemateri rekan Abdurrahman Nafis dan Nur Altrifan sekaligus moderator juga belum hadir ini, tiga-tiganya belum hadir di tengah-tengah kita. Baik, untuk mengisi waktu kita, kami persilakan kepada rekan-rekan sekalian, karena tidak ada yang siap untuk menggantikan presentasi, maka monggo sarang-sarang kita sharing-sharing ya, ngobrol-ngobrol ringan ya seputar tentang ulumul Quran. Ya, baik itu materi yang sudah pernah kita bahas maupun materi yang sebenarnya belum dibahas. Oke. Untuk memulai acara pada sore hari ini, monggo marilah kita awali dengan bacaan Ummul Quran, Suratul Fatihah. Mudah-mudahan kuliah kita sore hari ini benar-benar menjadi kuliah yang membawa manfaat, maslahah fid dini wad dunya hatal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagi rekan-rekan yang tidak ada halangan, yang longgar, monggo. Nah, ini mumpung suasananya santai ya, kita gunakan sesantai mungkin ya. Kalau tidak ada halangan, sakit on cam ya, on mic. Nah, kita diskusi bareng-bareng ya tentang Al-Quran. Baik, untuk mengawali diskusi ini saya mau sedikit ada semacam pertanyaan ya yang saya lontarkan lah kepada rekan-rekan sekalian. Monggo nanti sakit di kita bahas bareng-bareng ya, sesuai dengan apa yang sudah kita ketahui ya. Baik, ini ada sebuah pertanyaan ya bagi orang-orang yang moderat, orang-orang yang sudah berpikiran kritis, yang mungkin mereka merasa sudah pandai. Itu ada yang mengatakan seperti ini ya. Sekarang kan zaman modern, bahkan saking modernnya ada kepandaian digital ya, atau AI itu ya. Dan juga banyak referensi termasuk dalam ulumul Quran ya. Kita juga merasa sudah banyak orang yang mengetahui atau memahami tentang Al-Quran. Nah, ini kemudian ada yang bertanya, kira-kira dengan kemampuan seperti itu, bolehkah seseorang itu mentafsirkan Al-Quran sesuai dengan zaman yang sekarang? Ya, karena mungkin tafsir Al-Quran yang
yang salaf ya, yang lebih lama dulu itu barangkali ada yang tidak sesuai dengan zaman sekarang ya, misalnya ya. Jadi apakah boleh ya kita mentafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan keadaan zaman ya. Contoh misalnya ayat tentang wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba ya. Mungkin definisi bai'ah, jual beli ya, dan riba zaman itu ya, zaman Rasulullah itu mungkin tidak sama dengan definisi jual beli atau riba zaman sekarang ya. Contohnya dalam prakteknya adalah bank ya. Apakah bank itu zaman Rasulullah kan memang tidak ada ya. Bank itu apakah termasuk riba atau seperti atau yang lainnya. Nah, kemudian maka bolehkah, pertanyaannya, ulama-ulama sekarang mentafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan zaman sekarang? Monggo rekan-rekan turun rembuk, kita bahas bareng-bareng. Yang punya jawaban monggo dipersilakan. Bolehkah, pertanyaannya, kita sekarang ya, termasuk ulama-ulama sekarang itu mentafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan zaman sekarang, yang zaman Rasulullah belum ada? Monggo. Oh, silakan teman-teman, santai saja. Tadi diawali dengan AI, terus kemudian topiknya terkait dengan riba gitu ya. Terkait dengan ayat wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Ya, cukup menarik ya. Cukup menarik. Teman, kalau saya boleh merujutkan. Oh ya, rekan Ferry dulu. Rekan siapa? Ferry. Ferry. Ya. Iya, ya. Silakan dulu. Ferry. Aduh. Berat jawabannya. Santai saja, Ustaz. Santai. Riau ya, Ustaz ya. Tadi dari Riau ya. Berat jawabannya nih. Baik, mungkin Kang Saiful dan rekan-rekan yang lain, ya kalau pendapat dari saya mungkin boleh ya, boleh mentafsirkan Al-Quran sesuai konteks zaman sekarang. Mungkin dengan syarat itu dipadukan dengan ilmu-ilmu yang lain mungkin ya. Ilmu usul fikih, ilmu fikih dan sebagainya. Ilmu fikih dan sebagainya. Menurut saya mungkin boleh, Kang Saiful. Dengan syarat itu boleh, ya, disandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu usul fikih dan sebagainya. Itu mungkin jawaban dari saya. Oke, terima kasih. Jadi jawaban yang pertama dari rekan Ferry, diperbolehkan kita mentafsirkan Al-Qur'an ya sesuai dengan zaman sekarang, asal dengan syarat harus disandingkan dengan disiplin ya, ilmu yang bersangkutan ya. Kalau kebetulan ini membahas tentang fikih, berarti disandingkan dengan ilmu usul fikih, gitu nggih? Iya. Baik, terima kasih rekan Ferry. Ustaz Imron, monggo dari Sidoarjo. Ustaz Imron. Ustaz Marzuki Imron, monggo. Biasanya Ustaz Marzuki Imron ini referensinya banyak, Ustaz. Di rumahnya banyak kitab-kitab sepertinya nih. Bagus itu. Oke, monggo Ustaz Marzuki Imron. Lu nggak bisa bicara.
Ya. Di-chat aja Ustaz, di-chat gak apa-apa. Sambil nunggu chat dari Ustadz Marzuki Imron, biasanya rekan Maulida ini atau rekan Khadijah ini biasanya juga banyak ya. Rekan Khadijah, rekan Maulida, atau sekretaris kita, rekan Erin, ini dari Kediri. Bangga. Monggo Ustaz, tadi sambil apa yang mau dikerucutkan tadi? Ya, terima kasih. Ustaz tadi dari mana? Dari Riau ya? Bangka. Dari Riau, insya Allah. Bangka Belitung. Oh, Bangka Belitung. Bangka Belitung, luar biasa. Ya, terima kasih sudah aktif di perkuliahan kita. Ya Ustaz. Baik, yang pertama tadi Kang Saiful sungguh menggelitik gitu ya terkait dengan kemajuan kecerdasan buatan yang ada saat ini, AI, kemudian ada kecanggihan teknologi yang lain yang sempat booming tapi agak meredup, mungkin belum siap ya perangkatnya, yaitu dunia ketiga yang berupa metaverse gitu ya. Metaverse ini ibaratnya seperti dunia ketiga, dunia digital yang seolah-olah nyata gitu ya, padahal dunia ketiga. Jadi kita bisa jalan-jalan ke berbagai tempat, bahkan ke seluruh penjuru dunia tanpa meninggalkan tempat. Kalau saat ini masih pakai perangkat yang bernama Oculus, tapi suatu saat nanti mungkin perangkat itu sederhana dengan kecanggihan yang lebih canggih lagi. Jadi bayangannya metaverse itu misalnya dunia nyata, kita punya sepeda motor, kita punya rumah, kita bisa dan sebagainya, itu bisa kita lakukan di dunia metaverse. Kita jalan secara virtual itu ya. Bahkan kemarin itu sempat ada orang yang menggunakan alat Oculus ini di dunia metaverse jalan-jalan ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Ya tawaf di Ka'bah. Tapi itu di dalam dunia digital dia sendiri tetap berada di posisinya semula, cuma di dunia digital itu, di dunia metaverse itu dia ikut bertawaf, ikut melaksanakan manasik, ya ikut menjalankan ibadah haji sebagaimana jamaah haji lain melakukan itu. Dan sempat juga ada pertanyaan gimana hukumnya ibadah haji yang dilakukan secara virtual. Nah, itulah kecanggihan teknologi ya. Kemudian kembali ke topiknya yang dibahas hari ini, yang pantik ya, pertanyaan pemantik gitu ya dari Kang Saiful. Tadi diambil salah satu contoh ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa halallahu al-bai'a wa harramar riba, dan telah saya halalkan bagimu jual beli dan saya haramkan riba. Nah, itu dalam Al-Quran jelas dinyatakan seperti itu. Pertanyaannya, bolehkah menafsirkan Al-Quran sesuai dengan zamannya? Pertanyaan ini mungkin apa ya? Kalau jawabannya ya harus ya. Bukannya boleh atau tidak boleh, malah harus kita itu menafsirkan, memberikan makna Al-Quran sesuai dengan zamannya. Kenapa? Karena Al-Quran itu berkomunikasi dengan seluruh zaman, bukan hanya zaman ketika dia diturunkan saja, tapi Al-Quran bisa berkomunikasi dan selaras dengan seluruh zaman. Hatta yaumil qiyamah. Kalau kata Syekh Ad-Doktor Wahbah Az-Zuhaili, Al-Quran itu salihun
likulli zaman wa makan. Jadi Al-Quran itu tetap kontekstual, tetap sesuai, tetap selaras pada seluruh zaman, seluruh tempat. Solihun likulli zaman, seluruh kondisi. Bagaimana bisa selaras, bisa sesuai dengan semua zaman, semua kondisi? Ya tentu saja cara pandangnya harus cara pandang saat ini dan mampu mengambil ruh atau substansi daripada makna universal Al-Quran. Jadi tidak sempit. Nah, kembali kepada ayat wa ahallallahul bai'a wa harrama riba, ini adalah salah satu ayat yang terkait dengan syariah, terkait dengan hukum syariah, hukum fikih. Salah satu kandungan Al-Quran kan tentang syariah, tentang fikih. Di samping hal-hal yang lain tentang sejarah, tentang kisah-kisah, tentang hari kiamat, akidah, dan lain sebagainya. Ini tentang fikih. Memaknai ayat-ayat hukum, ayat-ayat fikih, tentu saja nanti pada ujung-ujungnya berkaitan dengan disiplin fikih itu sendiri. Benar apa yang dikatakan oleh Mas Ferry tadi ya harus dihubungkan dengan keilmuan yang lain. Nah, sebelum kepada keilmuan yang lain, seperti yang kita kaji saat ini, yaitu mengkaji ulumul Quran, ilmu-ilmu tentang Al-Quran, ini dalam rangka supaya kita tidak salah dalam memahami Al-Quran, sehingga orang yang belum menguasai ilmu-ilmu Al-Quran mungkin tidak diperkenankan dalam tanda kutip untuk memahami Al-Quran itu secara langsung. Mengapa? Karena dikhawatirkan ada kesalahpahaman atau penafsiran biro'ihi dan seterusnya. Untuk itulah penting untuk memahami ilmu-ilmu Al-Quran seperti nasah mansukh, seperti makiyah madaniyah, seperti qiraah sab'ah, seperti nuzul, asbabun nuzul, dan seterusnya, amqos, dan seterusnya. Karena dengan pemahaman terkait dengan perangkat-perangkat keilmuan Islam, maka dalam memahami Al-Quran itu bisa lebih tepat, bisa lebih sesuai. Ya. Jadi harus memahami Al-Quran sesuai dengan zamannya. Kemudian yang kedua, bagaimana dikerucutkan lagi oleh Kang Saiful Hadi untuk hukum bank. Apakah riba dalam ayat wa ahallallahul bai'a wa harrama riba itu tidak berlaku pada hukum-hukum bank yang ada, riba yang ada pada bank saat ini ya. Pengerucutannya kan di situ. Nah, karena ini sudah terkait dengan sesuatu yang baru, sesuatu yang belum ada di zaman Rasulullah SAW, maka perlu kajian empiris. Jadi apa yang dimaksud riba dalam ayat, kemudian apa yang dimaksud riba dalam bank muamalah yang ada saat ini, yang pada saat masa Nabi Muhammad SAW itu belum ada. Maka perlu dibuka pendapat para ulama. Kalau kita melihat tafsir yang sederhana, riba itu kan penambahan gitu ya, tambahan an-numu ya. Walaupun jenisnya banyak, mungkin secara sederhananya
kalau jual beli boleh, tukar menukar barang. Tapi kalau riba tidak boleh. Apa bedanya jual beli dengan riba? Kalau jual beli ada barang, ada alat tukar. Kalau dulu belum ada alat tukar berarti belum ada uang, tukar menukarnya barang dengan barang misalnya. Tanpa yang sesuai, yang selevel. Kalau riba bagaimana? Ya tidak selevel, ada unsur tambahannya. Barangnya seharga 100 misalnya, itu dipinjam 100 tapi kembalinya 200 misalnya begitu. Ada kelebihan di situ. Atau jenis-jenis riba yang lain. Kenapa kok diharamkan? Nah, pertanyaan kenapa inilah yang menjadi alasan disyariatkannya atau diharamkannya riba. Karena ada unsur misalnya merugikan pihak yang lain. Ada unsur menyengsarakan atau menyusahkan orang lain. Tapi kalau itu tidak ada unsur tersebut meskipun berlebih, artinya ridho beridho, tidak mengapa. Nah, makanya dalam kajian fikih riba itu tidak diperkenankan kalau dalam akad, ada perjanjian dalam akad. Nah, ini kamu pinjam 1 juta tapi syaratnya kembalinya atau dipersyaratkan sekian juta. 1 juta kembalinya 1.200.000 mengembalikannya. Kan begitu. Itu kalau di dalam akad itu tidak boleh. Tapi kalau di luar akad dan itu atas dasar inisiatif sendiri, maka tidak mengapa. Gitu. Misalnya saya pinjam ke Kang Saiful 1 juta. Ya saya kembalikan 1 juta. Tapi karena saya merasa Kang Saiful sudah membantu saya, maka saya beri hadiah, saya tambahin. Kang Saiful ini saya kembalikan uang 1 juta. Tapi karena panjenengan sudah membantu saya, selama 1 bulan lebih ini saya memanfaatkan pinjaman dari panjenengan, saya merasa terbantu, ini saya tambahi 100.000, saya tambahi 200.000, atau saya tambahi parcel dan lain sebagainya. Boleh. Malah itulah yang membuat berkah. Jadi perbedaannya atau substansinya hanya pada dalam akad atau tidak. Nah, makanya pada satu kesempatan saya pernah mendengar rekamannya Mbak Maimun. Nek wong pinjam meminjam, utang piutang itu ya kudu ono ribae. Malah harus ada ribanya kata Mbak Maimun. Maksudnya apa? Yo tambah ono. Tambah niku nek Mbak nyilini 1 juta dibalen 1 juta berarti nggak tahu terima kasih. Sampai sudah dibantu kok baleno podo ae. Ya tambah ono. Nah, apakah boleh? Ya boleh, malah bagus. Yang nggak boleh bagaimana? Kalau itu dipersyaratkan dalam akad. Nah, iku negak jenenge. Kalau seperti itu kan atas dasar kerelaan. Nah, begitu. Makanya perbedaan riba dengan jual beli itu adalah kalau jual beli itu ridho beridho, atas dasar sukarela. Kalau riba enggak atas dasar ridho beridho, tapi dengan persyaratan, malah menyusahkan. Nah, bagaimana dengan bank? Kembali ke bank. Kalau di forum-forum Basul Masail yang ada di pesantren, kalau panjenengan mau membaca buku hasil keputusan Basul Masail, baik itu keputusan pesantren atau keputusan muktamar NU ataupun keputusan MUI atau keputusan yang lain, itu memang ada 3 hukum. Setelah berdasarkan kajian, ada 3 hukum mengenai bunga bank, ya. Tidak mengatakan riba tapi mengatakan bunga bank. Hukum yang pertama, ya yang ketat, memang berdasarkan dalil-dalil tentang riba itu masuk jenis riba bunga bank itu, makanya hukumnya haram. Ini pendapat pertama. Pendapat yang
periode 2 itu makruh. Bunga bank itu hukumnya makruh. Makruh itu maksudnya gimana? Ya boleh, tapi tidak disukai oleh syariat, dibenci. Dan pendapat yang ketiga adalah mubah, boleh. Kenapa? Alasannya, itu kan mirip-mirip riba. Ya sekarang coba, kalau tidak ada bunga, siapa yang menggaji para pegawai bank-bank itu? Siapa yang manajemen kearsipan, kan di bank itu banyak pegawainya ya kan? Ada mulai dari satpamnya, resepsionisnya, input data-datanya, kertas-kertas print-printannya, itu pembiayaannya dari mana? Kalau tidak ada administratif seperti bunga. Makanya pendapat ketiga ini mengatakan bunga itu bukan riba, tapi itu adalah konsekuensi pembiayaan administratif. Makanya boleh. Apalagi di zaman sekarang kita sangat dimudahkan dengan pelayanan bank yang semakin profesional untuk menyimpan atau bertransaksi apapun. Sehingga bank ini meskipun mengenakan biaya bunga, ada bunga itu diperbolehkan sebagai ganti biaya administratif. Nah, itu pendapat yang ketiga. Dan ini bukan sesuatu yang baru. Cuma tadi narasinya Kang Saiful, ya memang benar sekarang ini era digital. Dimungkinkan ada hal-hal yang baru yang belum dibahas sebelumnya. Yang kalau belum dibahas sebelumnya itu seperti yang saya katakan tadi, yang metaverse itu, dunia metaverse. Jadi ibadah haji di dunia digital misalnya, dan seterusnya. Banyak lagi yang lain kalau memang teknologi tersebut benar-benar ada dan wujud di zaman kita saat ini. Saya kira itu sementara dari saya. Kali ada feedback dari teman-teman, silakan. Baik, terima kasih Pak Khair atas jawabannya. Ya, insya Allah dapat kita pahami bersama. Mungkin ada poin yang jadi catatan kami, yaitu adanya penambahan itu kan riba. Kemudian ada istilahnya antarodin minkum, ya, atas dasar kerelaan atau keridhaan baik dari si peminjam maupun yang meminjamkan. Tapi mungkin kalau saya pribadi kemudian jadi pertanyaan lagi, Ustadz. Kita tahu ya, misalnya itu sesuatu yang benar-benar riba, ya. Kita pinjam ke orang lain tadi kemudian mau meminjamkan, tapi dengan syarat ada penambahan. Ya. Kita tahu itu riba, tapi kemudian kita ridho, ya wis, saya memang butuh, saya ridho dan saya tidak merasa terbebani. Nah, itu gimana kemudian Ustaz? Kita tahu itu riba, ya, tapi kita ridho, ya, mengikhlaskan diri gitu. Ya, kalau di dalam akad, ya dipersyaratkan kembali sekian, pinjam 1 juta, tapi sampean harus mengembalikan 1,5. Jadi ribanya separuh misalnya, 1,5 juta. Karena butuh mungkin ya, teruslah Kak Popo misalnya. Ya udah saya pinjam nggak apa-apa karena saya sangat butuh misalnya. Oke, bagaimana? Ya, karena itu riba sudah secara tekstual dan jelas, welo-welo dinyatakan dalam Al-Quran. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Ya, riba itu ya hukumnya haram. Apa yang dilakukan oleh orang tersebut adalah sebuah keharaman. Meskipun dia relanya tapi rela terpaksa kayak aneh. Nah, untuk mensikapi itu, ya silakan dirubah aja akadnya. Wis gini aja loh, kita kan sudah tetangga, atau saya karena butuh ya,
dan saya jelaskan aja, karena saya kalau seperti ini menurut pengetahuan saya ini adalah riba gitu, dipersyaratkan. Tapi insya Allah lah saya tidak akan melupakan jasa jenengan gitu ya. Jadi tetap saya pinjam 1 juta tanpa persyaratan, tapi saya tidak akan lupakan jasa panjenengan gitu. Maksudnya apa? Ya pokoknya nanti tidak akan saya lupakan. ya, ada berapa ya, nanti pasti nanti tak kasih, tapi jangan ditentukan berapa persennya, besarannya begitu. Kalau mau dia, kalau nggak mau ya jangan pinjam ke orang itu. Kalau bisa gitu ya cari pinjaman yang lain yang tidak mensyaratkan penambahan di dalam akadnya. Jadi seduluran menurut lah. Jadi seduluran. Kalau memang sudah cari kemana-mana nggak ada dan itu adalah sangat mepet kalau nak menek wong ikut sing iso ngutangi, dan kalau nggak utang mungkin terjadi sesuatu yang lebih parah lagi, misalnya rumahnya disita misalnya, atau hingga dia nggak punya tempat tinggal, atau hal-hal yang lain, sepeda motornya disita misalnya, sehingga dia nggak bisa bekerja dan itu mengakibatkan semua pemasukannya terhenti dan seterusnya, ya berarti kondisi sangat butuh kan, atau kondisi darurat. Ya ada kaidah fikih ad-daruratu tubihul mahdzur, atau tidak sampai ke darurat, al-hajah misalnya sangat butuh dan tidak ada waktu lagi untuk cari pinjaman ke yang lain-lain, ya berarti al-hajah yanzilu manzilat ad-darurah ad-daruratu tubihul mahdzur. Nah, itu kaidah fikih. Jadi kalau sangat butuh itu posisinya sama dengan kondisi darurat. Sementara kalau kondisi darurat itu bisa membolehkan hal-hal yang sebelumnya terlarang. Ya, itu mentoknya di situ ya. Ya kalau memang nggak ada jalan lagi. Nah, kembali pada agama itu mudah gitu ya, jangan dipersulit. Sekira itu jawaban dari saya. Terima kasih. Bapak Khair. Saya kira rekan-rekan juga sudah bisa menangkap ya arah pembicaraannya. Ya. Kemudian ini ada pertanyaan dari rekan Siti Ayuni Nazila. Itu Ustaz, hukum pay letter atau pinjol. Nah ini bagaimana hukumnya? Ya. Mungkin yang bersangkutan boleh open mic gitu ya biar lebih jelas. Monggo rekan Siti. Nih Ustaz, kan sekarang kan zamannya pinjaman online gitu. Ada Shopee Pay Letter atau yang lain-lainnya itu ya, yang Lazada Pay Letter kayak gitu. Nah itu kan akadnya kita itu dipinjami dulu, lalu bayarnya itu nanti, tapi disertai biaya admin begitu. Sudah? Pertanyaannya? Ya. Nah itu emang mutlak haram atau bagaimana Ustaz? Oke. Baik, ini jadi diskusi fikih ini ya. Iya. Ya nggak apa-apa. Jadi ada prinsip-prinsip umum yang harus dipegang dalam muamalah, terutama terkait dengan jual beli gitu ya. Jadi itu kepada ayat tadi wa halallahul bai'a wa harrama riba. Prinsipnya adalah ar-ridho bir-ridho. Prinsipnya adalah tidak ada pihak yang dirugikan dan prinsip-prinsip keadilan yang lainnya. Nah, sekarang
masuk kepada pertanyaan, ada pay letter, ada pinjol. Kita harus membedakan antara pay letter sama pinjol ya. Saya kira ada hal-hal yang prinsip yang perlu dibedakan. Kalau pay letter dari maknanya saja kan kita membayar setelahnya ya. Jadi ditalangi dulu semacam dana talangan gitu ya. Kita nggak punya uang tapi bisa beli dari Shopee barang-barangnya. Yang nalangi, yang bayari itu Shopee dulu. Nah, nanti kalau kita sudah punya uang, kita bayar ke Shopee-nya. Nah, semacam dana talangan gitu ya. Yes. Itu sebenarnya prinsipnya sama dengan panjenengan kerjasama dengan bank, kan ada produk bank untuk ibadah umroh atau ibadah yang lainnya. Saya pingin umroh tapi nggak punya uang, ya wis tak lagi bank dhisik, wis sampai umroh wis kusuk, anjene wis kepingin merono. Lho aku gak duit, ya wis tak talangi dhisik. Engko bayari marine umroh. Jadi umroh seneng, mari umroh senep. Katanya bayar gak ono duit. Nah, itu seperti itu. Dan itu ada biaya admin atau tidak? Iya, ada. Bunga juga, Ustaz. Ada bunga juga. Ada ya. Iya. Saya juga pernah tanya ke teman-teman, untuk barang-barang yang tidak terlalu mahal itu tidak ada biaya admin. Jadi kita bayar belinya 100.000, oleh pay letter dibayar 100.000, kita bayar ke Shopee-nya 100.000 gitu. Atau lebih, ada biaya admin. Lalu ada biaya adminnya, Ustaz. Ada ya. Uang transfer aja ada biaya admin gitu ya. Nah, itu kan biaya admin ya. Bukan bunga. Jadi seperti kalau kita ngambil pendapat yang ketiga, memposisikan biaya admin itu memang administratif untuk menggaji pegawai, untuk misalnya print out dokumen, untuk hal-hal yang lain yang itu ada nilainya, nah, dan itu dibebankan pada biaya admin, yaitu absah-absah saja selama tidak ada gharar. Maksudnya tidak ada gharar bagaimana? Tidak ada unsur penipuan. Ya kalau adminnya 1.000 ya 1.000, ya 2.500 ya 2.500. Jadi untuk masalah pay letter tidak ada masalah dari sisi itu. Kenapa? Karena tidak ada gharar di situ, dan orang yang pay letter yang menggunakan fasilitas itu ya sudah tahu ketentuannya dan sudah sesuai. Artinya bisa dipastikan tidak ada pihak yang dirugikan, malah terbantu dalam kondisi-kondisi tertentu. Nggak ada duit tapi butuh barang, itu bisa ditalangi terlebih dahulu. Nah, yang tidak boleh itu adalah ya ketika ada salah satu pihak yang merasa sangat dirugikan atau merasa ditipu dan lain sebagainya. Nah, itu untuk pay letter. Untuk yang pinjaman online ya. Pinjaman online ini perlu hati-hati. Kenapa? Namanya online, nah, itu kan tidak semuanya itu kita tahu bagaimana tingkat kepercayaan si peminjam gitu ya. Apakah dia bisa dipercaya, yang meminjami, pihak yang meminjam bisa dipercaya atau tidak gitu ya. Kemudian persyaratan-persyaratannya juga. Makanya harus diketahui apakah pihak yang meminjamkan uang tersebut memang pihak terpercaya atau tidak. Ya, masuk OJK, masuk pada pengawasan pemerintah atau tidak, dan lain sebagainya. Dan kalau bisa itu dibaca semua ketentuan dan persyaratannya. Jangan sampai kita nggak tahu syarat-syaratnya, pokoknya oke dana cair, tiba-tiba bunganya sangat tinggi sekali, sangat mencekik, misalnya 2 kali lipat. Pinjam 1 juta, 1 bulan harus bayar 2 juta misalnya. Nah, itu karena unsur kecerobohan, ketidaktahuan, malah kita yang sengsara. Nah, kalau dari banyaknya kejadian yang terlilit hutang pinjol, secara sekilas saja kita bisa melihat maudharrohnya lebih banyak daripada manfaatnya, sehingga lebih baik dijauhi
seperti hanya kalau kita kiaskan ketika Al-Quran mengingatkan bahwa khamar itu madharahnya lebih banyak daripada manfaatnya, maka fajtanibuhu, kata Al-Quran kan seperti itu. Ya wis gak usah pinjam-pinjam pinjol-pinjolan. Ya wis pinjam sing kena-kenai, pinjam dulure dhewe nek iso. Nek dulur mosok gak gak gelem ngewangi ya kan. Tapi kita sebagai pihak yang pinjam ya harus tahu diri, balikno sesuai dengan waktunya. Nek iso tambah ono, kita sudah dibantu kan begitu. Itu dari saya. Terima kasih. Baik, karena sebenarnya masih menarik ya perbincangan kita, tapi karena kita juga dibatasi oleh waktu, mungkin ini kebetulan Ustaz ada materinya baru datang ini. Materinya rekan Abdurrahman Nafis ya. Rekan Abdurrahman Nafis ini kalau tidak salah beliau posisi ada di Timur Tengah Ustaz. Oh, luar biasa. Oke. Semoga Ustaz Abdurrahman Nafis barangkali ada yang mau disampaikan. Ini kan kebetulan waktunya presentasi kok tidak muncul tadi, beda waktu atau gimana. Rekan Abdurrahman Nafis sudah bergabung dengan kita. Oke, monggo langsung aja disampaikan. Ini ada Ustaznya. Insya Allah kalau hari ini belum siap, dibadali minggu depan Ustaz Abdurrahman. Nah ini monggo barangkali ada 1-2 kata yang mau disampaikan kepada Pak dosen, Ustaz, atau kepada rekan-rekan yang lain, monggo. Nggih, mboten napa-napa Mas Abdurrahman Nafis, tidak apa-apa. Ya, memang beliau visi ada di Timur Tengah ya. Baik, ini yang rekan Nur Altrifan dari Gresik, insya Allah ini juga belum gabung. Nanti insya Allah Ustaz minggu depan kami juga akan menghubungi lagi. Jadi untuk minggu depan ya persiapan kelompok yang hari ini Abdurrahman Nafis dan Nur Altrifan, materinya adalah tentang qiraat ya. Kemudian untuk presentasi berikutnya ya, presenter, yaitu materinya tentang tajwid ya, rekan Ferry dan rekan Aminah untuk mempersiapkan diri. Ya, sekali lagi teman-teman, rekan-rekan sekalian, kalau misalnya berhalangan atau tidak berhalangan atau ada uzur, itu bisa segera menghubungi rekan yang lain atau kepada pengurus kelas ya, termasuk saya mungkin, untuk bisa menyampaikan ke materi yang lain ya, untuk mempersiapkan diri ya. Termasuk rekan-rekan yang lain yang belum presentasi, ini kan masih banyak ya, ada 14. Ini karena kita kan sudah tugasnya kan sudah hampir 2 bulan ya, 2 bulan. Jadi harusnya semuanya masing-masing sudah selesai dengan makalahnya. Ya. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya ada kejadian seperti sore hari ini, semuanya sudah siap ya untuk melakukan presentasi. Mungkin itu dari saya ya, Ustaz, barangkali ada tambahan. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Jadi sekali lagi teman-teman, karena niat kita baik, thalabul ilmi, saya kira tidak perlu dibuat beban ya. Jadi silakan tampil apa adanya gitu ya. Niatkan saja untuk thalabul ilmi, untuk ibadah. Tidak perlu sungkan, apapun kesulitannya silakan diskusikan. Ustaz, saya belum siap makalahnya, hanya PPT saja. Oke, silakan. Ustaz, saya PPT makalahnya belum, tapi saya bisa baca di buku Mana Khalil Al-Qattan yang membahis, saya baca saja. Boleh, gak apa-apa. Ya, jadi
Yang penting panjenengan sudah melaksanakan kewajiban, dan insya Allah teman-teman yang lain kita di sini akan mengkaji lebih jauh, lebih dalam topik-topik apa yang menjadi tanggung jawab panjenengan semuanya yang sudah dibagi rata itu. Jadi saya tahu kita dari latar belakang yang berbeda-beda, kemampuan yang berbeda-beda. Artinya apa? Panjenengan mungkin di satu bidang studi kurang menguasai, tapi saya yakin di bidang studi yang lain atau pada hal-hal yang lain memiliki kelebihan. Tidak ada manusia yang sempurna, ya, dengan latar belakang yang berbeda-beda. Saya harap kita saling mengisi, saling menguatkan, saling menyempurnakan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Ditutup langsung. Oke, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, saya selaku pembagi acara pada sore hari ini, mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan, agar tidak menjadi majelis yang lalai. Monggo kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akan berjumpa lagi insya Allah di pertemuan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat insya Allah, ya. Dari saya walaupun minkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.